Sudah Bu. Pakaiannya dirapikan dulu, coba. Udah rapi belum? Sudah. Oke, coba Nopal rambutnya nanti benerin ya. Iya. Kalau enggak ibu yang benerin loh rambutnya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nih yang mau memimpin doanya? Saya Bu. Oke, Nopal, silakan Nopal. Baiklah Ibu, itu juga sudah sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Kak Nopal telah memimpin doanya pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan ilmu yang kalian dapatkan juga terserap ya, Ibu. Oke. Sebelumnya kita akan kita akan absen terlebih dahulu. Noval, Ayo. Amela, hadir. Dina ya, Ibu. Agustina Juliati, Ibu. Sahiza, Hadir Bu. Fazila, Hadir Bu. kayaknya hadir semua ya karena Ibu. Iya, Bu. Oke, semangat semua nih untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, jika kita berbicara mengenai materi hari ini, ada yang masih ingat nggak? Kita kemarin berbicara tentang apa? Materi apa? Saya Bu. Iya, Fazila. Jadi minggu lalu kita itu belajar mengenai paham kebangsaan nasionalisme dan menjaga NKRI. Oke, benar sekali. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari di bagian unit 4 bagian pertama yang mana membahas mengenai pertahanan, mengenai apa tadi Nak Fazila? Coba diulangi. Mengenai paham kebangsaan Oke. nasionalisme dan menjaga NKRI. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai NKRI dan kedaulatan wilayah. Sebelumnya, Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian pernah melakukan konflik sama teman kalian? Pernah Bu. Pernah. Sama keluarga pernah nggak? Pernah ya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kita tidak jauh dari konflik karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak jauh dari konflik. Tapi Bu, apa sih hubungannya konflik dengan materi kita hari ini? Ada yang mengetahui? Jadi Ibu, konflik itu hubungannya dengan apa sih Ibu? Konflik dengan materi kita hari ini, ada yang mengetahui nggak? Jadi Ibu dan kedaulatan membahas wilayah. mengenai itu Bu, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik-konflik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri. Jadi kita tuh kaitannya tuh kita membahas mengenai bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut atau bagaimana cara kita menyelesaikan konflik itu, entah itu delegasi ataupun yang lainnya Ibu. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini, yang mana peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep sejarah, fakta, serta regulasi NKRI terkait dengan subtema sengketa batas wilayah, sehingga dengan demikian juga dapat menjelaskan dan melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta serta regulasinya. Nah, jika tadi Nova telah menjelaskan mengenai keterkaitan antara konflik dengan NKRI dan kedaulatan, ya memang benar. Jadi ada hubungannya antara konflik serta NKRI dan kedaulatan, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat majemuk sekali yang terlihat dalam peta Indonesia yang ada di situ ya. Nah, kita itu kan berbatasan dengan berbagai wilayah yang ada seperti Malaysia, Singapura, Timor Leste, terus ada Papua Nugini dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dapat menyebabkan timbulnya terjadinya konflik yang walaupun berawalnya dari konflik individu atau konflik antar kelompok saja,
Tapi jika melibatkan antar negara, itu sudah melibatkan namanya konflik antar negara atau yang bisa kita sebut dengan sengketa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Tidak ada. Oke. Jadi kalau misalkan anak-anak ibu belum ada pertanyaan, ibu ada sedikit video pembelajaran. Nih, ibu tampilkan video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai NKRI dan Kedaulatan Nasional. Dengan submaterinya adalah Pertahanan dan Keamanan Nasional. Selamat menyaksikan video pembelajaran kali ini. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pertahanan dan keamanan nasional untuk kelas 10 dengan fase E. Sebelumnya, anak-anak harus mengetahui mengenai capaian pembelajaran, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama adanya capaian pembelajaran, di mana peserta didik dapat memahami konsep sistem pertahanan dan keamanan nasional. Yang kedua, adanya IKTP, yaitu melalui pemaparan yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan PPT, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mengenai konsep, sejarah, fakta, dan regulasi NKRI dengan tepat. Selanjutnya, adanya tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep, sejarah, fakta, dan regulasi NKRI terkait dengan subtema sengketa batas wilayah. Sehingga dengan demikian dapat menjelaskan atau melakukan identifikasi ke beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasinya. Nah, adapun profil pelajar Pancasila yang dicapai adalah bergotong royong dan kritis. Selanjutnya, ada pertanyaan pemantik nih. Tahukah Anda mengenai kedaulatan NKRI? Jadi, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai sengketa Indonesia dan Malaysia, negara Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan pulaunya. Dan Indonesia juga dijuluki sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki kedaulatan akan wilayahnya. Kedaulatan inilah yang membuat Indonesia memiliki hak untuk dapat mengelola serta memanfaatkannya. Yang mana hal ini juga selaras dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 25A. Peraturan tersebut mengatur tentang pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memanfaatkan kekayaan alam yang ada hanya untuk kemakmuran rakyat. Adanya desentralisasi pemerintahan di daerah besar dan daerah kecil yang bersifat otonom dalam bingkai NKRI dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sengketa Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia ini pernah bersengketa berkaitan tentang pulau yang ada di Kalimantan Timur, yang mana pulau ini berbatasan langsung dengan Malaysia. Pulau Sipadan dan Lingkitan antara Indonesia dan Malaysia ini sudah terjadi sejak lama, sejak sekitar 1967. Pada tahun 2002 lalu, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa
Kepemilikan Pulau Sipadan dan Lingitan jatuh pada Malaysia. Keputusan ini berdasarkan pada bukti sejarah yang diterima oleh Mahkamah Internasional, dan dari pihak Malaysia ini membuktikan bahwa Inggris sudah terlebih dahulu menjajah Malaysia dengan memasuki Pulau Sipadan dan Lingitan dengan membangun mercusuar dan konversi penyu. Sedangkan Belanda yang menjajah Indonesia hanya terbukti pernah singgah di Pulau Sipadan dan Lingitan, namun tidak melakukan apapun. Selain itu, Malaysia juga terbukti telah melakukan berbagai penguasaan efektif terhadap kedua pulau tersebut, pemberlakuan aturan perlindungan satwa burung, penguatan pajak atas pengumpulan telur penyu, dan operasi mercusuar. Lepasnya Pulau Sipadan dan Lingitan ini terjadi pada saat pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya, adanya sengketa di Kepulauan Natuna. Pada akhir tahun 2021 lalu, Cina menuntut Indonesia untuk menghentikan kegiatan pengeboran minyak dan gas alam di perairan Natuna karena diklaim oleh Cina Pulau Natuna tersebut adalah miliknya. Padahal ujung selatan Laut Cina adalah zona ekonomi eksekutif atau Z Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara sejak tahun 2017 yang berdasarkan dengan konvensi tersebut. Indonesia memiliki hak yang berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di zona Z dan landas komitmennya. UNCLOS pasal 73 juga memberikan kewenangan kepada Indonesia untuk menegakkan hukum dan peraturan nasional terhadap kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di kawasan Z Indonesia tanpa persetujuan negara Indonesia. Cina yang keberatan dan bersikeras bahwa perairan tersebut berada dalam klaim teritorialnya, yang mana luas di Laut Cina Selatan ditandai dengan 9 garis putus-putus. Memahami mengenai sengketa wilayah Indonesia yang diperebutkan oleh negara lain. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai wilayah. Apa sih itu wilayah? Wilayah merupakan salah satu unsur terpenting bagi suatu negara karena dapat berlangsungnya suatu kekuasaan dan menjadi syarat sahnya berdiri suatu negara. Jika tidak ada wilayah, tidak bisa dikatakan sebagai negara. Dan selain itu juga, negara Indonesia memiliki letak wilayah yang sangat strategis. Oleh sebab itu, negara Indonesia ini rawan sekali terjadinya konflik antar negara, terutama di wilayah perairan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Pasal 1 Angka 1, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh unsur sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Setelah kalian memahami mengenai wilayah dan letak geografis Indonesia, selanjutnya kalian akan membahas mengenai batas wilayah Indonesia. Jadi, Indonesia ini berbatasan langsung dengan beberapa negara. Jika di darat ini ada Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut ada Malaysia juga, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Sedangkan di udara ini meliputi batas kedaulatan negara di darat, di laut, dan batasannya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan peraturan hukum internasional.
Sengketa Laut Cina Selatan telah terjadi sejak 1947 silam. Dasar yang digunakan Cina untuk mengklaim seluruh kawasan Laut Cina Selatan, yakni 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Pada Kamis 2 Desember 2021 lalu, Reuters melaporkan soal Cina yang meminta Indonesia menghentikan pengeboran migas. Hal ini diungkapkan oleh 4 orang yang mengetahui persoalan tersebut kepada kantor berita Reuters. Salah satunya adalah anggota Komisi Pertahanan DPR Muhammad Farhan. Ia menerima pengarahan yang meminta RI menghentikan pengeboran di rig sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah Cina. Farhan pun menanggapi bahwa pihaknya tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan RI. Selain Farhan, 3 orang lainnya juga mengaku mendapat pengarahan yang sama. 2 orang diantaranya mengatakan bahwa Cina berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran. Komisi 1 DPR yang mengurusi pertahanan dan luar negeri pun mempertanyakan sikap pemerintah. Nota diplomatik hanya boleh dibuka dan dilihat oleh pihak yang memiliki kewenangan diplomatik. Namun, merujuk pada 2 peristiwa yang disinggung Cina, ia memperkirakan surat protes tersebut dikirim sekitar Agustus hingga awal September. Pemerintah pun mengirim surat balasan yang menyebut bahwa protes tersebut tidak dapat diterima. Ibu telah menjelaskan mengenai materi pertahanan dan keamanan nasional. Harapannya anak-anak dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan di dalam video pembelajaran kali ini dan dapat memberikan wawasan baru bagi anak-anak Ibu sekalian. Pelajaran yang telah Ibu buat. Di sini ada yang masih bingung mengenai video pembelajaran yang Ibu tampilkan tadi? Belum, Bu? Apa anak ya? Jadi gini Bu, saya belum mengerti mengenai contoh dari yang Ibu tampilkan dalam video pembelajaran tersebut. Karena Indonesia ini kan sangat rawan terjadinya konflik antar negara. Jika sudah terjadi konflik seperti Indonesia dan Malaysia, seperti contohnya tuh. Jadi bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh suatu negara untuk mengatasi konflik tersebut agar tidak berkepanjangan? Dan jika kedua negara tidak mendapatkan titik temu, bagaimana juga? Oke, pertanyaannya sangat detail sekali ya. Bagus juga ya pertanyaannya. Coba sebelum Ibu memberikan jawaban terhadap anak Naya, ada yang bisa menjawabnya? Izin Ibu, Ya, lanjutkan Naya. izin menjawab pertanyaan dari Inaya. Jadi upaya yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam mengatasi konflik, yakni dengan berbagai cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan masalahnya cara untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Dan juga dalam menyelesaikan konflik antar negara ini dapat dilakukan dengan 2 jalur, yakni diplomasi dan menggunakan jalur hukum internasional. Mungkin itu saja Ibu dari pendapat saya. Terima kasih. Oke, bagus ya Nak Nela sudah berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Siapa lagi nih yang mau mengeluarkan pendapatnya? Ayo. Oke, Novel, coba. Jadi Bu ya, ada 2 Bu. Ada saya sedikit menambahkan jawaban dari saudara Camilla bahwasanya ada 2 Bu tambahan lagi dari saya, yaitu Ya. melalui diplomasi internasional, diplomasi politik, dan itu mahkamah internasional. Jadi diplomasi politik itu seperti kita tuh menyelesaikan konflik antar negara tersebut, antar kelompok negara tersebut. Nah, jika memang tidak bisa diselesaikan dengan baik secara diplomasi, maka akan diselesaikan lebih lanjut naik ke mahkamah internasional. Nah, di mahkamah internasional ini Bu, kita menyelesaikan permasalahan internasional tersebut. Nah, mungkin seperti itu Bu. Wah, coba beri tekan dulu ke Nak Amela sama Nak Noval. Oke, udah bagus semua ya pendapatnya, udah berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Coba yang lainnya juga, coba yuk berani keluarin pendapatnya. Jadi memang benar seperti apa yang dikatakan Nak Amela sama Nak Noval, bahwasanya ada 2 jalur yang digunakan oleh Indonesia untuk melakukan perdamaian dunia. Jika terjadinya sengketa itu adanya jalur diplomasi dengan jalur hukum. Jika jalur pertama ini tidak dapat terjalan dengan baik atau tidak dapat terselesaikan, kita ambil jalur yang kedua, yakni jalur hukum, yang mana melewati jalur mahkamah internasional. Wah, mungkin ada yang ditanyakan kembali ya? Bisa Bu, udah mengerti. Oke, selanjutnya
Ibu ada tugas nih buat kalian. Senang nggak sih dikasih tugas? Senang. Senang banget, benar banget. Oke, di sini tugasnya ada banyak loh. Oke, ibu akan bagikan. Di sini ada lembar kerja atau LKPD. Kalian kerjakan secara per kelompok ya. Yang mana di LKPD itu terdapat di halaman 7 yang membahas mengenai kalian harus menyimak video pembelajaran yang ada di YouTube. Coba kalian buka dulu YouTube-nya. Ini video ini. Sudah kalian tonton secara berkelompok mengenai sengketa wilayah Indonesia dengan China. Nah, kemudian analisislah video pembelajaran tersebut dan kemudian jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Hasil kemudian kalian presentasikan ke depan. Oke. Coba kalian kerjakan. Coba sebelum kalian kerjakan kalian tonton dulu sama teman kalian. Siapa? Naya sama siapa? Agustin. Amela sama siapa? Bertiga, Bu. Bertiga. Oke. Bagus. Coba kerjakan dulu ya. Waktunya dikasih waktu 5 menit. Coba kalian. Iya, Bu. Oke. Ada yang kesusahan? Sudah ada yang selesai belum? Kami dikit lagi, Bu. Dikit lagi. Nova? Oh, Bu, gampang, Bu. Ada anak sama Fadila sudah itu mereka. Ya, jangan ngandelin temennya dong. Harus kontribusi dan kelompok itu. Nggak boleh ngandelin temennya. Iya, Ibu, iya, iya. Ya. Kalau kayak gini nanti dikasih yang kecil kamu. Wah, bisa, Bu. Oke, udah selesai? Udah selesai belum? Sudah, Bu. Oke, siapa yang sudah selesai? Coba maju ke depan. Nanti aja, Bu. Ya, perwakilan aja, nggak usah semuanya. Sini, Bu. Ya. Iya. Coba jelaskan, Agustin. Apa hasil analisis kelompok kalian? Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi hasil dari diskusi saya bersama Inaya tadi itu bahwa Kepulauan Natuna itu memiliki potensi alam yang kaya akan minyak dan gasnya. Sedangkan laut Natuna itu memiliki potensi perikanan dengan total 504.000 ton ikan per tahun. Jadi tidak heran jika Hongkong itu selalu mengklaim bahwa laut Natuna itu miliknya, dan Tiongkok yang membuat strategi dengan mengirimkan kapal nelayan agar dapat memperkuat klaim tersebut. Nah, atas laut Natuna ini seharusnya Indonesia itu melakukan strategi yang sama Bu seperti Tiongkok tersebut agar daerah perairan Indonesia itu tidak jatuh ke tangan Tiongkok. Tidak cukup hanya mengirimkan kapal perang saja, namun juga harus melakukan kunjungan, dan seharusnya Indonesia itu melakukan tindak lanjut terhadap kehadiran kapal laut Tiongkok Bu. Mungkin itu saja Bu hasil diskusi saya bersama Inaya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Nak Agustin. Coba balik tekan dulu. Oke. Benar ya, anak-anak berarti sudah mengerti tentang materi yang Ibu jelaskan hari ini. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kita tuh belajar apa sih dari awal sampai hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa? Ada yang bisa? Ya, coba Fazila. Baik Bu, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu negara Indonesia ini sering menjadi konflik antar negara tetangga dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh sebab itu berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meredam atau menyelesaikan konflik antar negara dengan cara diplomasi dan dialog hukum, serta untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia agar tetap ada. Oke, terima kasih ya kepada Nak Fazila telah menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita tutup
kalian kerjakan di rumah. Yakni ada KPD, kerjakan di halaman berapa tadi? 9 ya? Coba kalian kerjakan di halaman 12. Ada TTS, kalian kerjakan di rumah. Ini kerjanya individu ya, tidak boleh berkelompok. Beda seperti yang tadi, oke? Kalian baca dulu petunjuknya. Ini ada 10 soal, cuma nggak banyak kok, 10 soal ya. Minggu depan dikumpulkan secara individu ya. Mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan. Siapa yang mau memimpin doanya untuk menutup pembelajaran hari ini? Saya guru. Oke, Rafa. Baiklah, setelah kita belajar pada hari ini, apa yang untuk pembelajaran ini dengan membaca doa hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak Rafa. Ya, Bu. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum.